Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahdi Asmara. Lama nih nggak ngonten. Kali ini kembali nongol untuk membuat konten. Dan kali ini konten yang akan saya buat ini tentang game. Yaitu game Epony, The King's Return. Ini dia gamenya. Ya, saya sudah bermain game ini sejak tahun 2020. Sudah 4 tahun yang lalu. Ya, saya bermain game ini awalnya untuk pengalihan ya. Karena waktu itu saya ditinggal mati sama anak saya yang masih bayi berumur 3 bulan. Jadi saya mengalami kesedihan yang luar biasa, akhirnya pelariannya ke game. Ya game ini. Dan rupanya keterusan main sampai sekarang. Ya, jadi game Epony ini adalah game gratis. Namun di dalam permainannya ini ada pembelian. Ya, jadi pembeliannya tuh harganya macam-macam ya. Macam-macam. Nih kalau saya perlihatkan. Harga paket pembelian itu ada, nih contohnya 78.000. Ya. Wah, ini ada yang 1.590.000. Jadi game ini mahal ya, mahal sekali. Cuman bisa aja dimainkan tanpa harus membeli paket. Nah, jadi saya memilih bermain secara gratis, pure gratis. Jadi nggak pernah membeli paket sekalipun. Dan saya akan berusaha untuk menahan diri untuk tidak membeli paket. Karena mungkin suatu ketika saya akan berhenti memainkan game ini. Maka ketika waktu itu tiba, hal yang seharusnya saya sesali adalah saya sudah membuang banyak waktu untuk bermain game ini. Adapun membuang uang, enggak juga lah. Karena enggak membeli paket kan. Nah, makanya saya memilih gratis saja. Jadi cukup menikmati permainan ya di level yang saya di level saya saat ini seperti itulah. Jadi dinikmati, bisa apa, ya itu aja yang dilakukan. Nggak usah mengejar sesuatu yang harus menggunakan uang. Nggak perlu. Jadi ada yang tidak bisa dicapai tanpa uang, ya udah. Yang ada aja dinikmati. Baik, ini saya bermain di server 207. 207. Server 207 ini adalah server gabungan dari 207 dan 238. Saya dulunya berasal dari server 238. Dan ketika penggabungan kebetulan
server 207 ini skor perang servernya dia lebih tinggi, mereka lebih tinggi, jadi untuk penamaan server ngikut kepada yang skornya lebih tinggi. 238 akhirnya kan nggak memakai nama 238, tapi 207 karena server 207 skornya di perang server lebih tinggi. Nah ini dia kota utama, ini akun yang ini HP-nya dipergunakan. Adapun akun utama saya ini Wahdi Asmara. Nah, kalau yang ini nih HP ini menggunakan Vivo V29e. Kalau yang ini menggunakan Xiaomi, HP-nya yang ini Redmi Note 10S. Nah kemudian ini juga akun saya, ini yang menggunakan HP ini Redmi Note 10 5G. Di video selanjutnya saya akan terangkan bagaimana sampai bisa memiliki beberapa akun. Ya, ini juga akun punya saya. Ini juga. Dan yang ini juga akun milik saya. Ya, jadi untuk video pertama saya tentang game Evony ini, saya akan memberikan tip kepada teman-teman bagaimana caranya supaya menjaga gelembung. Ini gencatan senjata supaya tetap terjaga ya 24 jam non-stop selama seminggu, berbulan-bulan, sampai seterusnya. Seperti itu. Ya ini saya sambil ikut Rally Monster. Saya sambil ikut bergabung di Rally Monster. Ya. Jadi di video ini saya akan memberikan tip bagaimana cara menjaga gelembung supaya terus terjaga. Ya. Di server 207 ini tidak menerapkan perdamaian ya, tidak ada NAP, tidak ada tidur siang, tidak ada gencatan senjata. Jadi seluruh pemain di server 207 ini wajib mengaktifkan gelembung 24 jam non-stop selama 7 hari, berbulan-bulan seterusnya. Ya. Jadi kalau ditemukan gelembung jatuh, gelembungnya hilang, kalau ditemukan oleh pemain gede, pemain besar, bakalan dihajar, dibakar atau diserang. Nah, kalau saya ini sudah nggak kehitung dapat serangan karena lupa untuk mengaktifkan kembali gelembung. Nah, jadi buat teman-teman yang kebetulan servernya juga tidak menerapkan perdamaian, tidak ada NAP alias wajib mengaktifkan gelembung 24 jam non-stop.
Ya, insya Allah tips dari saya ini akan bermanfaat. Mungkin sebagian teman-teman sudah paham, tapi mungkin ada juga yang belum mengerti bagaimana trik supaya menjaga gelembung tetap tetap aktif, ya, tidak pernah jatuh. Oke, baik teman-teman, kalau mau mengaktifkan gelembung itu kita harus klik dulu ini di benteng ataupun istana. Ini di sini, klik aja ya. Nanti akan muncul pilihan ini macam-macam. Nah, klik aja di sini, hub kota. Ya. Kemudian ini ada yang ikon burung ini. Ini kebetulan gelembung saya ini masih punya waktu 20 jam setengah. Karena tadi habis maghrib saya mengaktifkan gelembung 24 jam. Ya, dan sekarang pukul 22:13. Nah, jadi tip dari saya bagaimana cara mengaktifkan, bagaimana bisa menjaga gelembung tetap aktif selama 7 hari dan seterusnya. Ya, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu. Nih, ya di sini kita untuk mengaktifkan gelembung itu ada beberapa pilihan. Ada gelembung 8 jam. Kemudian ada gelembung 24 jam. Terus ada lagi gelembung 3 hari. Dan ini yang terakhir, yang paling panjang, ini ada gelembung 7 hari. Ya. Untuk server yang menerapkan, yang mewajibkan mengaktifkan gelembung selamanya, ya idealnya sih ini ya, 7 hari. Nah, cuman ini lihat harganya. Nah, baik, kita akan lihat harga gelembung berapa saja di sini. Nah, di toko ya. Kemudian klik item dan perang. Nah, di sini scroll. Nah, ini dia harga gelembung. Gelembung yang 8 jam ini harganya 600 per mata. Kemudian gelembung yang 24 jam itu harganya 1000. Dan gelembung yang 3 hari ini harganya adalah 2.500 per mata. Nah, yang 7 hari ini 50.000 per mata. Nah. Oke, jadi tadi saya bilang sebenarnya ya, insya Allah teman-teman setuju. Kalau mau mengaktifkan gelembung selamanya kan lebih praktis yang 7 hari. Jadi selama seminggu kita nggak perlu repot-repot untuk mengaktifkan kembali. Cukup yang yang 1 minggu 7 hari. Nah, cuma harganya ini. Ya, jadi untuk gelembung ini ya, teman-teman tentu sudah tahu, atau ada juga mungkin yang belum tahu, dia nggak bisa ditumpuk. Ya, misalnya teman-teman mengaktifkan gelembung, ini saya kembali ke anu aja ya, ke benteng. Nah, misalnya teman-teman mau mengaktifkan gelembung 3 hari. Nah, mungkin ada yang berharap dengan 3 kali gelembung
3 hari, ini kan totalnya jadinya 9 hari. Jadi bermaksud menggunakan gelembung 3 hari, 3 kali. Nah itu nggak bisa ditumpuk. Jadi kalau saat ini juga digunakan ini yang 3 hari ini, maka yang sebelumnya diaktifkan itu akan ditindih, akan tidak berlaku, akan berlaku yang terakhir digunakan. Kalau misalnya kita menggunakan pertama yang 3 hari, lalu yang berikutnya yang 24 jam, maka yang berlaku yang 24 jam ini, yang terakhir yang digunakan. Gunakan lagi yang 8 jam saja, maka yang terakhir digunakan inilah yang berlaku. Nah, begitu. Ya, jadi nggak bisa ya ditumpuk. Hanya bisa dilakukan perpanjangan itu kalau menjelang masa berlakunya habis. Nah, itu dia. Nah, disinilah kita perlu trik. Karena kalau kita menggunakan yang ini, yang 7 hari, ini harganya mahal sekali. Bandingkan aja dengan yang 3 hari, kan harganya 2.500 aja tadi. Sementara ini 50.000. Nah, 3 hari lebih baik kita meluangkan waktu dalam seminggu itu meluangkan waktu, kalau dari saya ini tipsnya adalah 2 kali menggunakan yang 3 hari, kemudian 1 kali menggunakan yang 24 jam, karena seminggu kan ada 7 hari. Kalau 3 hari kali 2 cuma dapat 6 hari, ada 1 hari kan. Kalau kita gunakan 3 kali jadi 9 hari. Nah, beberapa orang ada yang melakukan menggunakan 3 hari. Jadi mereka memasang alarm 15 menit, 30 menit, atau mungkin 1 jam sebelum masa berlaku gelembungnya habis. Ya. Itu banyak teman-teman saya yang melakukan seperti itu. Nah, buat saya itu tidak efektif ya. Tidak efektif, karena seminggu ada 7 hari. Kalau kita menggunakan yang 3 hari, dapat 6 hari 2 kali. Yang ketiga, nah itu kan 14 sudah, 7 hari. Hari yang ke-7 ditambah 3 jadi 9. Nah itu dalam seminggu itu enggak menentu harinya, jadinya kita untuk mengaktifkan kembali gelembung itu enggak rutin. Jadi itu sangat rawan dengan lupa. Nah, kemudian kan di aplikasi-aplikasi alarm itu kan rata-rata pengulangannya tuh per hari. Jadi kalau kita mau melakukan pengulangan setiap hari, pilih hari-hari tertentu, begitu aja kan yang bisanya. Jadi kita nggak bisa milih pekan ini hari Senin sama hari Rabu misalnya, minggu berikutnya, pekan berikutnya beda harinya. Nah itu nggak bisa satu kali setting, berarti setiap pekan kita harus setting ulang alarm. Itu akan sangat menyusahkan dan rawan sekali untuk lupa. Nah, maka dari itu saya menyarankan kepada teman-teman, dan ini yang saya lakukan. Kita harus menetapkan dalam sepekan itu hari-hari di mana kita menjadwalkan untuk mengaktifkan gelembung. Jadi sebagai contoh yang saya lakukan, saya adalah menetapkan hari Senin untuk gelembung 24 jam 1.
Ya, kemudian hari Selasa gelembung 3 hari. Hari Jumat gelembung 3 hari. Kemudian akan berulang itu. Senin gelembung 24 jam. Selasa gelembung 3 hari. Jumat gelembung 3 hari lagi. Senin gelembung 24 jam. Nah, begitu seterusnya berulang. Nah, jadi kalau kita mengaktifkan alarm itu bisa tetap satu kali kita men-set alarm, maka itu akan berlaku selamanya. Jadi pengulangan hari bisa kita terapkan di aplikasi jam ataupun alarm, gitu ya, untuk membantu mengingatkan. Nah, kemudian selain kita menetapkan tadi tiga hari dalam sepekan, waktu-waktu yang kita gunakan untuk mengaktifkan gelembung. Itu saya sebut ya jam reguler. Jadi waktu-waktu tersebut adalah jam reguler. Usahakan teman-teman ya yang jarang on, itu setidaknya dalam 24 jam itu ada 2 kali on. Bisa jaraknya itu per 12 jam. Ya, misalnya saya contohkan, on-nya seperti sekarang ini, antara jam 22 sampai jam 23. Artinya setiap malam menjelang tidur. Itu adalah jam primer. Kemungkinan besar ya orang-orang akan bisa online masuk ke permainan pada jam-jam ini menjelang tidur. Nah, di situ kita tetapkan sebagai waktu primer. Di jam itulah kita mengaktifkan. Nah, kemudian satu kalinya, 2 kali sehari ya, kalau bisa. Satu kalinya itu minimal 12 jam lah. Jadi siang hari, sekitar jam yang sama misalnya. Atau bisa juga diundur sampai sore, misalnya menjelang maghrib. Bisa juga, ya. Itu kita sebut saja jam sekunder. Nah, jadi di jam sekunder itu, nanti kita akan mengaktifkan gelembung jaga-jaga. Maksudnya jaga-jaga ini kalau di jam primer kita kelupaan. Misalnya nih jam 11 nanti. Jam 11 diaktifkan gelembung. 3 hari. Hari ini hari Jumat. Nanti hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Nah, ketika hari Senin itu seharusnya kan di jam primernya jam 11 malam kita mengaktifkan kembali gelembung 3 gelembung berikutnya. Nah, jadi sebelum itu siang harinya kita aktifkan dulu gelembung jaga-jaga. Aktifkan yang 24 jam juga ya. Kalau yang 8 jam itu agak riskan. Soalnya terlalu sempit waktunya kalau 8 jam. Kalau kita misalnya ketiduran belum mengaktifkan gelembung lagi, tidurnya kelamaan, bangun udah udah terbakar nanti. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya alarm jaga-jaga itu 24 jam. Jadi kalaupun kita lupa di jam primer mengaktifkan gelembung, kita masih punya waktu 12 jam. Punya waktu sekitar waktu 12 jam atau lebih untuk mengaktifkan kembali gelembung. Ya, sebagai contoh, ini tadi
saya mengaktifkan gelembung jaga-jaga habis maghrib. Makanya ini masih ada sisa 20 jam. Ini nanti setelah jam 11 akan saya aktifkan gelembung 24 jam. Nah, kalau misalnya saya lupa mengaktifkan gelembung, ini 3 hari nanti, karena ketiduran misalnya, karena ini masih 20 jam, nggak mungkin lah saya ketiduran sampai 20 jam gitu. Besok kan insya Allah subuh udah bangun, siang-siang dikit masih bisa. Ini kan 20 jam kemudian ini kan ya waktunya seperti saya mengaktifkan tadi habis maghrib. Jadi kalau saya masih kelupaan sampai sebelum maghrib besok, ini masih aman. Iya, seperti itu. Pokoknya dalam seminggu itu kita siapkanlah waktu 3 hari. Bisa dibantu dengan mengaktifkan alarm pada jam-jam yang ditetapkan. Kalau saya di sini saya contohkan adalah antara jam 10 sampai jam 11. Pada hari saya mengaktifkan mengaktifkan gelembung ini setiap hari Senin, kemudian hari Rabu, hari Senin, hari Selasa, kemudian Jumat, ya, Senin, Selasa, Jumat, Senin, Selasa, Jumat, Senin, Selasa, Jumat. Ya seperti itu terus berulang. Ya, jadi hari Senin gelembung 24 jam, Selasa 3 hari, Jumat 3 hari. Jadi ini akan aman, insyaallah 1 pekan penuh aman dan akan terus berulang seperti itu. Ya kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Nah, daripada Anda mengaktifkan gelembung 3 hari, kemudian Anda mengaktifkan alarm 1 jam sebelum alarmnya habis. Nah, ketika Anda mengaktifkan kembali, jamnya enggak tetap. Nah itu rawan sekali lupa. Walaupun dipasang alarm kadang-kadang kita bisa juga enggak dengar. Apalagi kalau kita kebetulan lagi sibuk. Ya, untuk video pertama saya tentang game ini itu dulu ya, tipsnya bagaimana cara menjaga gelembung 1 kali 24 jam selama sepekan dan seterusnya ya. Insya Allah jumpa lagi dengan video saya yang lain, bisa tentang game Epony lagi atau tentang yang lainnya. Pokoknya ya saya bikin konten di sini enggak khususan ya, enggak spesialis, tapi campur-campur. Bisa tentang musik, bisa tentang game, bisa video unboxing produk, kemudian bisa juga video ceramah agama, macam-macam lah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari Desa Muara Samasam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Wahdi Asmara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.